11, 10, 11, 10, 12. 11, 12. Nah, kader lingkungan itu diambil dari Kelas 11. kelas 11. Nah, kalau kelas 11 ini kemudian naik ke kelas 12 begitu, apakah ada yang namanya kaderisasi Ya, atau bagaimana? ada rekrutmen. Rekrutmen. Setiap tahun ajarannya diutamakan memang kelas 11, walaupun kelas 10 kalau yang sudah berminat boleh masuk gitu. Namanya OPPLH. Jadi di Instagram pun bisa di search kadernya itu namanya OPPLH. Itu semacam ekskul begitu atau beda? Akhirnya dibuatkan dalam ekstra. Oh, dalam Akhirnya ekstrakurikuler ya, guys, berarti dikuatkan ekskul dalam nggih. ekstra. Iya, iya. Walaupun juga banyak yang tidak tergabung secara langsung di ekstranya. Tapi ketika kita bicara kader lingkungan pasti anak OPPLH. Begitu. Berapa jumlahnya? 20%. 20% dari total Ya, dari 2.500-an siswa, Iya. murid. Ya. Banyak juga. Iya, Iya. hampir sekitar 500 ya. Nah, itu apakah ada imbasnya di karena itu kan apa hampir mirip seperti ekskul nggih. Iya. Mereka dapat reward nggak anak-anak ini? Nah, misalnya nanti ada apa di rapot itu ada apa untuk ekskulnya atau menambah nilai apa gitu ada nah nggak? ini sulitnya karena tidak terintegrasi ke Mapel. Jadi eh, tidak bisa kita menuliskan di rapor ternyata. Jadi hanya perilaku. Kalau di rapor hanya perilaku. Dia punya lebih. Kepedulian lingkungan itu punya lebih gitu. Nah, tapi kemudian biasanya rewardnya itu kami ajak, sekolah juga mengajak, ataupun kami provinsi mengajak si kader ini untuk ikut acara. Contoh misalnya ketika peringatan Hari Lingkungan Hidup, yang berangkat harus kader. Karena nanti kalau ada dialog interaktif dengan gubernur, yang jawab ya kader. Masalah nanti kemudian ada rewardnya, entah dapat uang atau apa, itu haknya mereka. Kemudian misalnya eh, untuk bagi ke masyarakat, bagi bibit, saya sudah sampaikan ada di foto itu ada tukar botol plastik. Nah, yang gambar 9 halaman 41 ini kader yang kerja. Mereka punya keleluasaan, mereka senang sih dalam arti hari itu dia dispensasi enggak sekolah dulu gitu ya. Gitu. Ada senangnya. Mereka banyak berkomunikasi dengan masyarakat. Itu kalau saya tanya lebih enak mana di kelas, mereka ternyata suka jadi kader karena bisa refreshing keluar, diajak bersih pantai, ternyata ini membuat mereka punya semangat untuk sekolah juga salah satunya ini. Kemudian ketika saya tanya, pernah nggak misalnya diajak seminar atau apa? Iya, ikut seminar sampai ke Jakarta, bahkan jadi narasumber di kementerian, itu pun dipilih kader. Ya. Hari Ibu tahun 2022 itu dari sekolah ini dan harus perempuan waktu itu juga dipilih. Jadi mereka merasa reward seperti itu karena lagi-lagi Gen Z ini butuh aktualisasi diri. Jadi yang dibutuhkan mukanya nongol di sosmed, ya itu sudah sangat senang gitu. Kemudian untuk kegiatan kader ini apakah rutin dilakukan
setiap minggu atau mendekati nanti misalnya ada peringatan Hari Lingkungan Hidup begitu baru bergerak atau seperti apa gambaran ininya Mbak? Oke. Kalau Dan yang nyatanya. rutin itu biasanya mereka keliling sekolah ngecek hasil pemilahan sampah. Tapi akhirnya ya mereka yang repot karena banyak yang terutama kelas 10 ini masih belum bisa membedakan plastik. Kalau bicara organik anorganik ternyata masih sulit. Apalagi kalau misahnya basah dan kering. Nun sewu ketika plastik bekas wadah cilok, mereka bingung ini basah atau kering gitu kan. Maka biasanya anak-anak ini yang akan petugas sapu bersih gitu, milahin karena nanti di akhir tahun ajaran data yang di edukasi pemilihan sampah yang kotak-kotak itu mereka harus analisis Ibu. Timbulan sampahnya residunya itu yang mau dibuang berapa sih sekarang ini gitu. Nah, nanti kalau memang masih ada yang punya nilai ekonomi, mereka pisahkan ya untuk tambahan uang saku mereka gitu. Nanti Nanti mereka balik lagi ke siswa. iya, Oh, begitu. karena Tapi itu pemulungan khusus untuk kader kader nggih. hanya boleh kader yang Iya, iya. yang masuk sampai ke situ. Oke, nggih, nggih. Karena pemulung kan tidak boleh masuk. Iya, iya, Tapi betul. kader ini pun menyadari ternyata seperti kemasan Tetra Pak ini tidak bisa diapa-apakan. Pemulung itu tidak mau sama sekali. Yang laku ya cuman non sewu botol plastik gitu. Nah, ini akhirnya anak dia jadi corong ke temennya. Jangan beli yang itu, nggak ada nilainya gitu. Mendingan beli air putih biasa kalau galon di aula habis, ya, galon di lapangan habis, beli air putih di koperasi aja. Ternyata ini Seperti itu nggih. Nah, kemudian Tetra Pak tadi kalau dilihat dari foto itu kan hmm, cukup banyak juga iya nggih. Hampir separuh itu. botol. Iya. Itu diapakan? Dibuang Bu. Oh, hanya Iya, dibuang udah enggak aja. bisa. Kalau yang di kotak-kotak itu udah tinggal buang. Itu nanti yang diambil oleh truk sampah. DLH iya, yang mereka akan karungin itu per ini. Nah, ternyata anak-anak ini pun menyadari sudah dipilah-pilah ternyata di truknya dijadikan satu. Jadi mereka ada kekecewaan juga kadang kalau saya tanya, ya gelo gitu dalam arti saya sudah milahin, sudah capek sapu bersih dari kelas-kelas ngecekin teman-teman ngasih tahu, tapi kok di truknya kenapa dicampur lagi ya gitu. Iya, gitu. Nggih, 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 nggih. Ya, sebetulnya apa anak-anak atau adik-adik siswa atau murid ini sudah anu nggih, sudah artinya sudah punya pengetahuan yang baik Iya, mengenai lingkungan begitu iya, nggih. Ya. Eh, terus tadi mengenai mata pelajaran. iya. Tadi kan sekitar yang saya tangkap itu ada sekitar 13 Mm-mm. begitu. 13 Iya, mapel nggih. 13 mapel. Nah, menurut Mbak Gayatri ini eh, tadi kan sepertinya masih sendiri-sendiri nggih, belum ada integrasi antar mapel Iya, atau sebagian sudah. yang PAI Budi Pekerti itu terintegrasi malah. Jadi ketika anak-anak diminta, saya buka. Asesmennya kan Al-Maidah 48 kompetisi dalam kebaikan dengan sikap peduli terhadap lingkungan sekitar halaman 35. Ini di anak-anak ketika dibebaskan itu ada milih. Saya mau memilih kompetisi dalam mengelola sampah, mau kompetisi mengkonservasi air atau mengkonservasi energi gitu. Jadi ternyata anak-anak memilih gitu. Nah, ini ternyata terintegrasinya di situ. Kalau mapel yang lain tadi kan ada Hmm. misalnya seni budaya, matematika, kemudian ada beberapa lagi Ya. begitu. Ada nggak contoh nyata, misalnya matematika begitu ya, yang Hmm. terkait dengan lingkungan ini atau Matema- pengetahuan mengenai ya. lingkungan. Tadi di situ kan ada, Matematika ya, ini konsep materi matriks. Jadi pakainya barang bekas dibuat. untuk praktek buat hitung matrik, buat Oh, iya, iya, matriknya jadi itu. buat Iya, matrik itu ya. matrik. Hanya sampai situ Iya. atau ada yang Jadi lebih? pakai barang bekasnya aja Oh, pakai yang barang matematika. bekasnya. Yang paling bisa terintegrasi itu yang kalau project P5, Apa itu project Bel? eh, proyek kreatif dan kewirausahaan. Karena anak-anak diminta mengkaji pengelolaan sampah di sekitar rumahnya, terus kira-kira bisa jadi usaha apa sih?
yang paling bisa mudah kita terima yang itu. Kalau yang lain masih hanya digunakan untuk alat peraga, belum bisa yang penugasan sampai asesmen itu belum bisa. Ada nggak upaya dari sekolah gitu, nggih? Mungkin kepala sekolah atau kesadaran dari guru-guru mapel, pengampu mata pelajaran ini untuk mencoba begitu, mengintegrasikan satu dengan yang lain. Kemudian kepala sekolah ini mungkin nanti memberikan reward apa gitu, apa diberi insentif atau diberikan apa gitu untuk guru-guru ini yang sudah mungkin mampu atau mau melakukan kolaborasi satu mapel dengan mapel yang lain. Oke. Cukup sulit karena kebetulan kalau pada saat penelitian ini kepalanya PLT. Jadi PLT SMK Negeri 2 di Werna itu di halaman, saya sudah sampaikan di halaman Ya, di depan kayaknya nggih ada. 30 itu. Jadi tidak punya wewenang yang begitu besar. Yang kedua, adanya program guru penggerak ini memang belum kita rasakan betul manfaatnya sebenarnya. Sudah, dan saya juga ngobrol dengan tim lingkungannya, tim adiwiyatanya di sekolah, tidak semua kebijakan itu disukai oleh anak buah, oleh guru. Jadi kecuali ada seperti lomba atau sesuatu yang nantinya akan dapat hadiah dari luar, misalnya perguruan tinggi menyelenggarakan apa, itu baru nanti guru-guru akan berkolaborasi. Tapi sayangnya sebenarnya semua yang mereka sajikan pun terkait pendidikan lingkungan, karena sekolah ini sudah, kalau keteknikan memang iya, tapi saingan keteknikan itu kan sekolah banyak. Jadi hampir setiap industri kalau nanya ke sekolah ini dengan unit traktor pun pasti ditanya kerjasamanya apa, kerjasama lingkungan. Gurunya yang bertanggung jawab apa? Ternyata mereka membuat lampu taman, dulu namanya ceplek, sebenarnya coplight gitu. Itu dari batu baterainya itu yang dari tanah gitu. Jadi memanfaatkan itu. Ya dapat gitu. Baru setelah itu nanti mereka bekerja sama. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari, persaingan antar gurunya memang cukup besar. Berarti mereka melakukan pekerjaan terintegrasi atau bekerja sama ketika ada lomba Iya, gitu nggih. ada reward yang di depan Rewardnya mereka ya, gitu. tapi kalau hari-hari sendiri-sendiri ya. Sendiri-sendiri. Nah, itu mungkin yang Ya. Jadi apa ya integrasinya hanya perlu bisa, tidak ada mapel mata pendidikan lingkungan hidup berdiri sendiri. Jadi tidak ada monolitik, tidak ada pendekatannya, semuanya terintegrasi masuk ke mapel. Hanya saja untuk menyampaikan, oh Kabupaten Tegal ini masalah sampahnya begini, airnya begini. Ini kita sudah nggak bisa kalau mau menurunkan emisi hanya dari menanam pohon, ini nggak bisa gitu. Harus pengurangan emisi karbon. Ini kesulitan guru masih sangat banyak. Ya. mungkin nanti coba nanti dirumuskan sebuah saran gitu ya supaya antar mata kuliah, antar guru ini bisa memahami betapa pentingnya begitu apa ini mengenai kesehatan lingkungan ini Iya. atau mengenai pengembangan kan sekolah ini sudah mendapat predikat adiwiyata begitu nggih. Nah, predikat adiwiyata ini apakah berlaku untuk seterusnya atau berapa tahun sekali harus 4 tahun. ditinjau? Nah, 4 tahun 4 tahun. sekali kan? Ya. Kalau untuk saran ada di nomor 3, Ibu. Jadi saya menyarankan ada pemetaan perangkat pembelajaran terintegrasi. Ya karena kesulitan ini gitu, guru berdiri Iya, sendiri-sendiri iya, semua, iya. Betul. tidak ada, misalnya sebenarnya kalau bahasa Indonesia ada tugas wawancara, Iya, itu guru IPAS sebenarnya sudah bisa masuk duluan bahan iya, wawancaranya. iya, Nah, kita inginnya seperti itu. iya. Tapi karena masih guru IPA-nya mau, guru bahasa Indonesia ya Nggak nggak mau mau gitu. karena ngejar materi itu Ya, sampai ngejar materi betul. iya, Ya. iya, itu yang mungkin belum terintegrasi. Nggih. Nggih, sementara dari saya cukup Pak Fuad, matur suwun. Terima kasih Bu Kasyati yang sudah menguji Saudara Hana ya. Pak Budi mau baca. Oh Pak Amar dulu. Oke, silakan Pak Amar. Silakan Pak Amar.
Ini Pak Budi tadi itu kayaknya 3 kali ya Pak? 3 kali ini ya? Tadi bareng saya pagi tadi sudah. Nah, ya. Gak mau ke Pak Mar, silakan. Pak, pakai. Kita juga harus menghormati proses sidang ini. Juga yang paling utama adalah menghargai karya Bu Hana ya. Saya lihat juga cukup baik karena itu dalam forum yang baik dan resmi ini saya beberapa akan mengajukan pertanyaan Bu Hana. Yang pertama sebenarnya apa yang Bu Hana pahami tentang program produksi bersih, kemudian kaitannya dengan Adiwiyata itu sebenarnya seperti apa dan kapan program itu sebenarnya lahir atau apa yang melatar belakangi program ini? Mungkin pertanyaan pertama itu dulu Bu Hana. Kaitannya sekolah Adiwiyata, program Adiwiyata dengan produksi bersih. Dalam latar belakang penelitian saya ada penelitian sebelumnya dan hampir selalu sekolah kalau saya tanya menjadi sekolah Adiwiyata itu mahal, biayanya, butuh dana operasional yang besar. Ketika saya masuk ke dalam mengikuti program ini sejak kalau program ini sendiri sudah ada sejak tahun 2006, kemudian saya masuk tahun 2010 pada saat itu, harusnya tidak mahal selama sekolah melakukan apa yang sudah tercantum dalam panduan. Nah, ketika panduan itu saya cermati, ternyata menjadi sekolah Adiwiyata ini adalah salah satu kegiatan produksi bersih. Jadi upaya pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu, preventif, kemudian meminimasi limbah dan mengelola sumber daya alam sehingga selain limbah yang dihasilkan sedikit, sumber daya yang digunakan itu juga dapat bijaksana gitu. Nah, kemudian saya mengambil judul ini karena ketika sekolah mau konteksnya adalah melakukan produksi bersih, otomatis sebenarnya dia sedang menuju ke sekolah Adiwiyata. Tetapi sekolah Adiwiyata tidak bisa hanya sebuah kegiatan yang insidental, misalnya hanya melalui piket. Kognitifnya peserta didik ini harus dibangun karena tujuannya adalah mengubah perilaku. Maka kognitifnya harus ada, dipenuhi dulu, dibekali dulu, kemudian baru supaya secara sikap itu terbentuk. Sehingga saya ngambilnya ada pendekatan ESD, ada pembelajaran lingkungan hidup yang saya tekankan di sini. Pak. Ya, tidak apa-apa dan ini saya mencoba mengkaji saja Bu Hana. Jadi penggunaan kata produksi bersih ini memang harus dicermati secara dalam ya, dalam perspektif konsep dan gagasan. Apa yang Bu Hana ingin kemukakan sehingga menggunakan term produksi bersih dalam konteks sekolah Adiwiyata? Mungkin monggo diperjelas. Terima kasih. Karena ketika menggunakan term produksi bersih yang di paling depan adalah aspek lingkungan, Bapak. Ada dua sebenarnya dalam integrated environmental management system. Yang satu produksi bersih, yang satu ekoefisiensi seperti penelitian yang sebelumnya. Kalau ekoefisiensi yang ditonjolkan pertama adalah manfaat ekonominya. Nah, karena ini di sekolah, maka yang saya ingin sampaikan selalu di dalam pembahasan itu adalah manfaat lingkungannya dan manfaat sosial budayanya. Jadi bagaimana kita bisa melakukan pengurangan limbah, minimasi, kemudian menggunakan sumber daya yang baik, yang bijak, supaya efek manfaat ekonominya ini mengikuti. Gitu. Oke, ya ini cukup menarik Bu Hana. Silakan saja nanti dieksplorasi lebih jauh. Hanya memang sekolahan itu apakah kita bisa menyatakan dia sebagai suatu entitas ya quote unquote
bidang usaha gitu. Nah, itu yang menarik juga untuk dicermati. Apakah sekolahan ini kita anggap sebagai suatu bidang usaha atau sekolahan ini kita anggap sebagai suatu apa ya, bidang kegiatan dalam perspektif tertentu gitu ya. Itu yang juga nanti menarik kalau masih sempat untuk Bu Hana untuk mengeksplorasi itu. Ini kita tidak dalam konteks benar salah gitu ya, tapi bagaimana kita mengeksplorasi entitas gitu ya. Apakah sekolahan itu entitas bidang usaha atau apa gitu ya? Ataukah entitas itu apa? Sehingga setelah itu muncul istilah aktivitas dan kegiatan yang berkorelasi dengan proses-proses penggunaan sumber daya, baik itu dalam perspektif menghasilkan atau dalam perspektif memberikan layanan. Nah, ini menarik memang untuk dicermati lebih dalam. Kemudian pertanyaan berikutnya yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah apakah ada hubungan antara term-term dalam produksi bersih ini dengan term-term dalam perspektif adiwiyata itu sendiri. Jadi kalau tadi kita bicara background and content, ide gagasan, nah sekarang kita bicara detail apa sih sebenarnya yang ada di dalam konteks produksi bersih dan sekolah adiwiyata. Monggo Pak Ada. Silakan. Dalam produksi bersih itu yang dikenal adalah prinsip 5R. Ada di halaman 10, sudah saya sampaikan, mulai dari rating sampai recovery. Dan ini dalam aspek pengelolaan sampah, kemudian terutama pengelolaan sampah dan konservasi air, aspek ini dipakai Bapak Ibu. Jadi mulai dari reduce, reuse, recycle, recovery. Misalnya kalau rating ini kan untuk misalnya kita melakukan kebijakan seperti apa kita bisa mencegah terjadinya sampah atau bagaimana kita bisa mengurangi penggunaan air. Kemudian pengurangan ini jelas sudah dari upaya-upaya saya sampaikan beberapa upaya terutama yang terkait untuk pengurangan sampah. Kalau reuse recycle ini sudah dalam terbentuknya sampah ini ada di pembelajaran yang di matematika tadi bahwa masih ada yang bisa digunakan. Kemudian recycle bahwa ternyata anak-anak juga menyadari bahwa sampah itu masih punya nilai ekonomi, tapi tidak semua, hanya sampah tertentu saja. Seperti itu Pak Marco. Ya, mudah-mudahan nanti bisa terus berkolaborasi Bu Hana karena ini menarik juga penggunaan term produksi bersih dengan konteks adiwiyata ini ya. Syukur-syukur nanti. Tapi boleh nggak ya kalau Undip dipakai sebagai wilayah binaan? Saya itu kadang-kadang ketawa aja gitu ya. Ketawa tuh gini. Sajane iki Undip yo gede gitu ya, tapi real prakteknya kok yo meh menangani sampah kayak ompot-ompotan gini gitu. Kadang-kadang ketawa sendiri saya. Tapi menggelitik juga sih Bu Hana ini. Sebagai kami ya untuk self evaluation juga. Terima kasih Bu Hana untuk apa yang sudah disampaikan. Baik. Kira-kira apa Bu Hana yang bisa Bu Hana ceritakan sebagai proses peningkatan baik dalam perspektif Dinas Lingkungan Hidup Provinsi maupun Bu Hana sendiri sebagai salah satu pelakunya gitu ya. Apa insight yang bisa Bu Hana dapatkan dari perspektif dari pelaksanaan tesis Bu Hana ini? Monggo. Yang pertama adalah bahwa setiap individu itu harus paham dulu karena kita hidupnya misalnya kita di Kota Semarang. Maka kita harus paham dulu tempat di mana kita tinggal, kita ngambil sumber dayanya, kita bagaimana kita mengelola buangannya. Misalnya kalau kita di Kota Semarang, saya jadi berpikir misalnya begini, apakah retribusi sampah yang setelah saya bayarkan ini layak dengan harga pengelolaan sampah yang sebenarnya sedang pemerintah pakai gitu. Harganya cocok nggak sih kalau cuma sebulan 15.000 gitu. Kemudian ada lagi misalnya air PDAM. Kita ngambil air PDAM, sumbernya dari Das Kaligarang. Dengan biaya seperti itu, apakah memang sudah cocok dengan harga? Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga berpikir bahwa kita harus paham dulu bahwa masalah lingkungan kita ini yang kita hadapi apa, supaya bisa
kalau mau bercerita ke orang lain nuwun sewu tidak jargoni. Jadi saya berusaha menuangkan dalam tesis saya sedetail mungkin masalah lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Tegal yang dihadapi sekolah. Barangkali suatu hari ada yang membaca tesis saya, mungkin sama-sama dari Kabupaten Tegal, atau mungkin sama-sama pemerintah provinsi bisa menyadari masalah ini tidak selesai sampai sekarang. Ngoten, Mbak. Ya, terima kasih. Untuk DLH provinsi sendiri kira-kira bagaimana? Apa yang bisa disampaikan? Untuk DLHK provinsi, jadi saya sudah sampaikan melalui saran ini, walaupun mungkin nanti sarannya juga yang melaksanakan saya sendiri, ya bahwa pembinaan ke sekolah, pembinaannya bukan hanya bagaimana menjadi sekolah adiwiyata, sebenarnya ini untuk semua dinas LH, tapi bagaimana lingkungan itu sebagai sumber belajar. Kalau di seminar hasil kemarin saya sempat matur ke Pak Budi, TPA itu harus bisa tempat untuk studi tiru, untuk tempat field trip. Kali Garang sebagai tempat field trip supaya kita bisa tahu isunya apa sih, masalahnya apa yang sedang dihadapi. Kan buang sampah ke sungai itu kan bersih di rumah kita tapi larinya ke laut gitu kan. Nanti masuk ke rantai makanan dan sebagainya. Nah, ini yang selama ini dalam pembinaan selalu kami tekankan, bukan masalah menjadi sekolah adiwiyatanya, tapi bagaimana sebenarnya memasukkan ke bahan perangkat pembelajaran Bapak Ibu guru. Dan setiap kegiatan kader pun sampai kemarin terakhir saya sampaikan membuat mind mapping sampah itu seperti apa, dihasilkan dari mana, dampaknya seperti apa yang bisa dikerjakan. Itu hanya dari satu sisi sampah saja, belum air dan energi. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Hana. Saya rasa gitu nih Pak Fad dari kami. Tersuwun semuanya. Matur nuwun Pak Mar. Pak Budi, monggo silahkan dilanjut untuk penguji berikutnya Pak Dr. Budi Warsito. Baik, matur nuwun Pak Fuad. Mohon maaf saya terlambat tadi nggih di sebelah. Walaupun dulu kita sudah sepakat ya, malah saya yang dulu milih waktu, tapi ternyata nyesel-nyeselkan jadwal tidak mudah sehingga jadinya ya sudah beririsan ya. Yang penting lancar semuanya. Baik, yang pertama saya ingin mengapresiasi dulu ya ke Hana. Ini sudah bagus sekali tesisnya, walaupun singkat dari sebenarnya hasil ya ke ujian disertasi waktunya singkat, tapi sudah perbaikan sesuai dengan yang kemarin sudah, terutama saya yang beri masukan sudah terakomodasi. Berikutnya kalau tadi Pak Mar bertanya di judul bagian depan ya, saya lanjutannya ini. Coba Mbak Hana, maksud dari Education for Sustainable Development itu apa? Dijelaskan tolong. Maksud dari ESD sebagai pendekatan yang saya ambil untuk tesis ini, yang pertama bahwa ESD ini ada beberapa kriteria yang beberapa kriterianya adalah terkait dengan pendidikan lingkungan hidup. Halaman 3, Pak Budi, non sewu, ada 11 tema penerapan ESD yang sudah ditetapkan UNESCO. Nah, ini saya ngambil yang pendidikan tentang perubahan iklim, kemudian terkait juga sebenarnya dengan nomor 3, pengurangan risiko bencana, karena 75% bencana yang ada di dunia ini kan hidrometeorologi, kemudian akibat perubahan iklim, kemudian gaya hidup berkelanjutan, nomor 8. Jadi ini kenapa saya ngambil, kemudian saya ngambil aspeknya juga 3 ini. Kemudian sebenarnya dari metode pendidikan itu ada beberapa, misalnya monolitik, pendekatan monolitik, pendekatan terintegrasi. Nah, sebenarnya yang
ESD menurut saya paling cocok untuk digunakan di penelitian saya karena lokasi pembelajaran lingkungan hidup di SMK 1 Adiwerna ini sebagai studi kasus ini cukup menarik. Saya pikir tidak ada sekolah lain yang punya masalah seberat SMK Negeri 1 Adiwerna. Dalam arti segi lingkungan. Udah, iya. Dia berada di daerah termasuk 5 desa yang hampir selalu kebanjiran pas area. Jadi kalau ini nyebutnya jalan 2. Jadi jalan raya Tegalsari itu ada 2 yang jalan sejajar, jalan 1 dan jalan 2. Dia ada di jalan 2. Itu kalau hujan terus aja udah jalan itu benar-benar menggenang gitu. Masyarakatnya sulit diatur. Kalau bicara kearifan lokal, ya kearifan lokal melebur logam. Tapi sulit diatur. Diajak relokasi aja susah. Sampai sekarang pemerintah pusat itu udah miliaran hanya untuk clean up remediasi limbah B3. Jadi modelnya nyuci aki dibuang ke tembok tetangganya. Nanti ada timbal ya digeletakin aja di tanah kena hujan. Dan itu orang tuanya di sekitar situ anak-anaknya sekolahnya ya di sini. Jadi mereka menilai ya biasa aja gitu. Melakukan hal seperti itu tuh biasa aja. Kalau mungkin suatu hari ada kesempatan Bapak Ibu tindak ke sana gitu. Kalau sebenarnya yang sering ke sana sepertinya dari dulu Prof Darto pernah ke sana, pernah ada penelitian ke sana. Itu kalau nggak terbiasa besoknya non sewu kalau kita bangun tidur kotoran di mata itu seperti serbuk tajam, warnanya abu-abu. Karena memang limbah timbal dan krom, sebenarnya mereka ngekrom gitu. 500 meter di belakang sekolah ini itu perkampungan industri kecil. Isinya menampung yang tanpa tungku, tanpa cerobong asap. Jadi tungku tanpa cerobong asap. Benar-benar hanya limbah dibakar udah gitu. Kalau musim hujan, pas anginnya ke timur, sekolah anak-anak protes, sesak nafasnya. Iya. Tapi ya akhirnya perusahaan nanti sekolah telepon ke PIK berhenti dulu paling enggak sampai jam 4. Anak-anak nggak kuat sudah. Sampai pernah sekolah membuat air quality monitoring system sendiri hanya untuk ngecek PM10 karena sanggupnya waktu itu PM10. Begitu PM10 ada angkanya, ya mereka akan telepon ke industri sebelah walaupun sebenarnya mereka pun dapat CSR sebenarnya dari industri sebelah, dapat tong sampah karena namanya industri logam ya dibuatkan tong sampah yang macam-macam gitu. Mungkin itu salah satu kontribusinya gitu. Kemudian dari segi sampah, Adiwerna ini pernah menjadi kecamatan penghasil sampah terbesar di Kabupaten Tegal. Walaupun sekarang sudah bergeser karena banyak TPS yang ditutup. Jadi bukan karena menurun timbulannya, tapi TPS-nya ditutup gitu. Jadi dulu tuh sampai ke rel kereta. Iya, jadi benar-benar kalau buang sampah itu ya udah ke sungai, ke Kaligung gitu. Maka ketika sekolah ini dulu 2013 ketemu saya, ingin jadi sekolah adiwiyata, saya kawal betul, saya sampaikan, tolong berikan data ke saya, paling enggak setiap tahunnya kita bisa nurunin sampah berapa, kita bisa menghemat air berapa, supaya sekolah lain bisa dapat ceritanya. Kemudian kita bisa jadi contoh bahwa sekolah itu bisa kok mengurangi sampah. Lalu kenapa kok perkantoran nggak bisa? Anak-anak bisa dipaksa minum es teh jumbo bawa botol sendiri, tapi mahasiswa malah susah gitu kan. Nah, kita bisa di situ. Baik, terima kasih Mbak Hana. Tapi ini sekolahan-sekolahan itu tahu nggak sih ini? ESD ini? Nah, mereka tidak menyadari ESD sebenarnya Pak. Tidak Kalau menyadari sekolah, ya. padahal sebenarnya ketika menjadi sekolah adiwiyata harus pakai Harusnya. pendekatan ESD. Sebagian mungkin sudah dilakukan gitu, tapi tidak menyadari bahwa itu sebenarnya bagian dari ESD. Waktu masih ada LPMP, itu Bapak Ibu guru tuh banyak sekali yang mendapat pelatihan terkait ESD. Jadi bagaimana mengintegrasikan isu daerah, karena itu sebenarnya amanat Undang-Undang 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa kurikulum harus disusun ABCD, salah satunya keragaman potensi daerah dan lingkungan. Nah, itu sudah ada sebenarnya pada saat itu LPMP. Tetapi kadang
ya tadi saya sampaikan ke Bu Kasyati, guru itu kadang juga bersaing. Kalau pinternya nggak mau dibagi, jadi tahu satu bukan untuk temennya yang diberangkatkan pada mewakili sekolah. Ini biasa di wilayah Solo ini hampir semua seperti itu. Ternyata semuanya guru udah pernah pelatihan ESD, tapi sendiri-sendiri tetap aja gitu. Nyambung Pak Mar lagi ya. Jadi kalau benar Pak Mar, kalau Undip ada penilaian kayak gini ya ini saya juga ya. Tapi dalam rumah sampah kita berapa pengelolaan BPPT? Saya itu cuma bisa bisa gitu loh. Jadi termasuk ini ya penataan bidang itu ya di ini. Itu juga berarti jadi betul. Misalnya kita mau bidang itu nggak boleh. Itu kan dengan itu percoba sih. Cuma kalau misalnya ya kalau berarti ini ya. Pernah nggak pernah yang kalau saya kan praktis saja ya, misalnya bersih misalnya. Ya sudah ayo kita ke PDAM, kita langsung di PDAM kita supaya kita yang lihat bahwa yang bersih itu seperti ini dan bersih seperti ini gitu kan. Jadi saya langsung panggil. Kamu tahu nggak PDAM itu ini? Ya tahu saya. Ya, kalau tahu ya nggak usah. Nggak usah. Terus gimana? Maka ditanya kayak gimana? Jadi sebenarnya pertanyaan. Ya itu kan seperti itu. Ini sama. Saya mau bilang ke anak sih, nggak ini kan. Ini sama yang wajar sedikit jauh. Sebenarnya pernah tahu apakah yang ini apa itu apa yang tadi ternyata ada pilih juga sedikit gitu ya saya ditangin dalam perspektif oh ya saya banget itu aku lah nah hanya ini cuma ini tadi tahan gitu kalau itu canggih lah banyak saya waktu itu kita tidak benar sehingga ada jadi gini loh aku tuh kalau sama Pak Susi ini kan tidak tepat minimal kan kita walaupun belum belajar kan di mana tapi saya ya secara etik gitu kita itu melakukan nah saya sebenarnya ya P itu yang pokoknya kamu kalau berani P apa nah saya ingin tahu apa sih pasti P-nya Pak Pak buat ya ini boleh sekali Pak. Kalau terlintas nggak Bu Hana? Tapi kita konteksnya bukan ini ya. Tapi kayak gerakan bahwa nanti juga finansial yang diletak itu karena tugas itu harus bentuk berpakaian ada kolaborasi ya kita
mereka ya. Nah, makanya kayak gitu juga saya itu kita coba ya. Ya, itu sebenarnya kalau nanti ini saja berada kamu itu ada eksternal luar atau eksternal pembaca yang bisa tidak lain atau gimana kan maksudnya tadi jangan di stating orang dulu jangan di stating tapi kan ini kan barrier ya saya tuh khawatirnya begini sebenarnya untuk jadi kotor gitu. Ya. Ini sekalian aja nanti saya berharap Mbak Hana setelah S2 atau S3 ya. Iya. Iya. Makanya kalau nanti kita panggilkan juga sekalian yang Pak PP yang bisa punya policy dari atas gitu. Yang ini saya cerita ya beberapa topik yang sedang dikerjakan mahasiswa itu salah satunya green building. Kan konsepnya kan konsepnya kan building saja. Nah, ini yang environment di sekitar building kan tidak gitu ya. Tadi yang jenengan lihat di luar banyak sampah dan sebagainya kan tidak tercakup di situ. Tadi eco apa tadi? Ya, eco office gitu ya. Ya itu lebih besar kan. Itu kan sebenarnya bisa jadi topik disertasi ke depan gitu. Kalau hasil riset kan akan lebih terpercaya gitu. Nanti Pak PP itu kan jadi lebih percaya kalau itu hasil dari kajian. Ya nanti ke depan ya ini salah satu pemikiran gitu ya. Eco office belum pernah ada yang ngerjakan kelihatannya di sini ya. Nanti monggo nanti dipertimbangkan itu bagus ya. Terus kaitannya dengan sekolah juga ini harapan ya tadi Mbak Hana menyampaikan rekomendasi dan akan dilaksanakan sendiri tadi ya kami senang kalau ada pemangku kepentingan dalam hal ini yang stakeholdernya kan dari DLH ya DLH provinsi atau nanti terus kota begitu ya yang membantu sekolah sebenarnya supaya ada programnya itu yang sustain juga begitu ya berkelanjutan bukan hanya ya by project hanya program yang sesaat terus sudah kayak lomba itu kan sesaat sudah tapi entah pendampingan atau apapun namanya itu sehingga sekolah itu punya punya mindset dan memang punya program berkelanjutan yang seperti ini begitu. Ini yang belum terlihat. Saya itu jadi komite sekolah sejak bertahun-tahun sejak Fadil SD ya. Sekarang sudah S2. Ya kan rumah saya sebelah SD jadi komite di SD kan. Terus yang SMP sekarang SMP ya. 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 Saya pernah sih Ya nanti mungkin sekalian ya ini hubung saya ngomong komite itu ya nanti saya kan masih komite juga di SMP 12 nanti izin ini ya saya bisa mensosialisasikan ini ke
kepala sekolahnya ya, biar punya program plusnya bagus ya, punya adiwiyata juga di sekolahnya ya. Nah ini terkait hasil ya, saya lihat dari yang salah satu yang dicermati oleh Mbak Hana, ini nilai yang IFAS-nya rendah itu kan 0,097, ini adalah kantin tanpa kemasan plastik ya, benar ya? Ya ini salah satu yang kecil begitu. Dan kemudian pengelolanya adalah apa ini? Kebijakan membawa wadah kotak bekal, benar ya? Ini kotak saja atau ada isinya? Oh gitu ya. Wadahnya. Oh iya, iya. Iya, iya. Iya. Nggak masuk, iya. Iya, iya, iya. Bawain kotak, oke. Iya, iya, oh ya sudah. Berarti sebetulnya kan tidak ada efek ini ya negatif atau konflik sosial baru dengan pengelola kantin ya, karena pada bawah ini yang jajan nggak ada, ini gimana ini? Oh punya sekolah, oh gitu, oh gitu. Nggak masuk harganya. Hmm, iya. Nah, ya, ya. Betul. Oh, ini berarti bagus lah sudah punya ide. Iya, beda. Artinya refleksnya kan sudah bagus ya. Dia punya, oh iya. Bukan refleksnya dibakar apa itu kan refleksnya nggak baik. Iya. Bagus. Iya. Iya. So itu ya. Oke. Berarti nggak ada masalah ya dengan ini ya, dengan program ini ya. Ada masalah sosial dengan pemilik kantin nggak ada ya. Oke. Saya nanya apa ya? Udah bagus semua. Iya. Nah itu pertanyaannya itu berarti. Kenapa lama ini, Pak? Ya, tapi ini bagus ya hasilnya. Saya benar apresiasi ini yang sudah dikerjakan ya. Ini kalau bisa ada tindak lanjut ya supaya ini kan hasil penelitiannya sudah bermartabat kan itu aja. Bagus itu kan bermartabat. Kalau Undip itu tidak hanya bermartabat ya, tapi bermanfaat. Ini bermanfaat dan bermanfaat. Jadi supaya ada kemanfaatan kan SMA sekolah-sekolah lain juga supaya tahu. Jadi nanti ada sosialisasi entah apapun ya program. Dibuat program juga bisa dari di DLH ke sekolah untuk ini loh hasil riset itu seperti ini. Ini salah satu percontohan gitu. Nanti supaya bisa di studi tiru begitu ya oleh sekolah-sekolah yang lain. Gitu. Moga nanti ada ya program gitu ya ke sekolah itu
Saya nggak tahu kalau di LH dengan sekolah itu gimana ini apa namanya? Linknya itu sebenarnya pribadi Mbak Hana atau ada dinas ya? Ada ke dinas? Oh, awalnya juga dinas. Dari awal memang dinas. Oh, berarti kan bisa kan hasil riset. Oke. Mantap nih. Hmm. Ya. Hmm. Ya. Oke lah, bagus saya kira ya. Saya kira itu saja dari saya, Pak teman-teman. Oke. Terima kasih Pak Budi. Melanjutkan yang disampaikan Bu Dr. Kasyati, Pak Mariono, dan Pak Budi, saya ini penguji terakhir ya, Bu Hana ya. Tadi disampaikan bahwa Adiwiyata ini sudah dimulai dari tahun 2006. Kemudian ada pembentukan kader lingkungan di sekolah itu mulai tahun 2013 ya, itu sudah 11 tahun. Sementara tadi Mbak Ana menyampaikan sebuah kondisi existing bahwa kawasan masyarakat di sekitar sekolah tadi kondisinya tidak baik-baik saja kan. Cemaran dari tadi apa logam berat kemudian sebagainya. Sementara yang mengisi sekolah di situ itu adalah notabene adalah anak-anak yang ada di sekitar sekolah. Nah, pertanyaan saya sekarang, kalau tadi disampaikan ada 20% dari siswa yang jadi kader lingkungan, artinya 500 orang atau 500 anak tiap tahun dikalikan berapa tadi? 11 tahun. Berarti berapa itu? Ada 5.000 lebih kan, 6.000 orang kan. Kenapa kok dampaknya tidak terasa pada masyarakat sekitar? Artinya kan apa yang mereka peroleh saat menjadi kader itu, dia setelah dia lulus kembali ke masyarakat bagaimana? Karena orang Tegal itu merantau, Pak. Tidak mau kembali. Karena memang Kabupaten Tegal secara karakter itu sulit. Saya 7 tahun di sana. Kalau ngomong itu adu otot sininya gitu. Jadi kalau ngajar sama sekolah, kalau nggak dapat sekolah yang klik aja itu susah diajak. Apalagi ngobrol sama non sewu orang tua yang peleburan logam itu. Sudah kita ingatkan Bapak, Ibu, putranipun panjenengan niki meninggal karena keracunan PB gitu, timbal. Jawabannya takdir Gusti Allah. Ya udah gitu. Nah, makanya anak-anak ini akhirnya keluar. Kalau udah kuliah, mereka nggak mau balik. Hampir semuanya. Nah, saya udah pernah nanya ke ikatan alumni gitu kan ya, ke alumninya sekolah ini. Sebenarnya sebaran anak-anak ini di mana? Hampir semuanya tidak ada yang kembali ke Kabupaten Tegal. Banyak yang di Jepang. Iya Pak, karena kan industri ya, dia kan teaching factory industri. Di Jepang, kemudian di Eropa, kemudian ada yang di kilang minyak juga malah. Nah, mereka nggak mau kembali. Mereka maunya kirim uang aja udah. Karena mereka sendiri menyadari karakter masyarakat Kabupaten Tegal ini karakter pesisir gitu. Susah agak kecuali non sewu sampai ada pembicaraan. Ya berarti tinggal menunggu yang generasi lama ya. Ya. Digantikan generasi baru ya. Gitu. Nah, ini juga akhirnya
caranya kita adalah kalau di panduan pembinaan sekolah adiwiyata yang baru yang terbit 2019 itu sekolah harus mendeskripsikan kondisi kebersihan, paling tidak kebersihan dan pengelolaan sampah di masyarakat. Akhirnya mau nggak mau sekolah ini menjawil masyarakat. Itu masih kotor, buang sampahnya nggak terpilah. Kalau seperti ini sekolah saya nggak dapat adiwiyata. Akhirnya kayak gitu. Baru deh mereka mau untuk bergerak gitu. Tapi harus lewat ini non saya memang khasnya Kabupaten Tegal harus kades, lewat kades. Dan Kabupaten Tegal ini memang unik. Saya pernah ada namanya kerigan bareng. Kerigan bareng itu kerja bakti, tapi itu bahasa sana kearifan lokalnya sana. Di pasar, maksud kita kan ngajak warga pasar, ayo kita kalau ada orang beli jangan pakai kresek gitu kan. Ditanya wadahnya, ini sampahnya. Malah apa? Mbak ini Mbak bawa sekalian sampah saya Mbak. Wah gitu. Nah, jadi itu yang memang karakter ya saya sampaikan memang sekolah ini kayaknya yang paling punya banyak masalah kalau di Jawa Tengah gitu. Berarti sekolah yang notabene dia pengen apa istilahnya peduli lingkungan, tapi berada di kawasan yang tidak peduli lingkungan. Tidak mendukung. Baik. Berikutnya Mbak ini dari penelitian Mbak Hana ini kita kan harus apa istilahnya kita tetap harus ada apa namanya akademik ya. Walaupun tadi sebenarnya kan saya berharap bisa mereplikasi program ini di sekolah-sekolah lain. Nah sekarang bagaimana kalau kita hubungan dengan akademis ya? Apa temuan dari tesis Mbak Hana yang signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan? Kalau kita mau mengkaji dulu masalah intern kita apa, misalnya sekolah ini tahu lokasinya berada di wilayah yang tercemar, dia tidak bisa ngambil air, makanya kemudian dia ngitung dulu galon kalau sekian tahun per bulan 60.000, ternyata PDAM lebih murah ini, maka dia bisa mengambil kebijakan. Jadi sebenarnya segala sesuatu itu kita harus based on data dulu. Gitu. Kalau kita nggak punya data, akan sulit kita menentukan langkah ke depan mau membuat kebijakan seperti apa. Nah, kemudian kalau di akademi sendiri, ya kalau saya memikirkan bahwa tidak boleh ada sebenarnya segala ketika kita melakukan sesuatu yang berniat baik ke lingkungan, seharusnya tidak memerlukan biaya semahal itu. Nanti harusnya kan ya ada kontribusi ya terhadap. Iya, ada kontribusi. Ya, pertanyaan terakhir dari saya Mbak Hana ini, selama melaksanakan penelitian, apa hambatan terbesar yang Anda temukan ya? Hambatan terbesar, sekolah ini terbiasa dikondisikan. Jadi jawaban kuesioner itu hampir semuanya sama. Akhirnya saya harus ngetok satu-satu, menggali satu-satu, bener nggak sih jawabannya ini, diatur nggak kemarin waktu ngisi, kemudian arah jawabannya itu sebenarnya yang dia inginkan apa. Jadi mereka pada saat pengisian kuesioner sebagai dasar kalau saya mau in-depth interview, itu dikondisikan dulu. Mereka terbiasa dikondisikan dulu. Jadi seperti semi militer gitu, diatur jawabannya harus ini, jawabannya harus ini. Akhirnya kan jawabannya seragam. Iya. Yang sulit kan ketika menganalisis kok jawabannya kok sama semua. Begitu ke lapangan saya harus jering satu-satu. Bener nggak sih arah jawabannya ini gitu. Saya tanya misalnya guru, ada guru menyampaikan. Ternyata dia memiliki hambatan dalam mengintegrasikan tapi nggak berani menuliskan. Karena takutnya nanti memang saya pada saat pembagian kuesioner saya tidak murni atas nama MIL. Saya atas nama dinas. Ya. Supaya apa? Supaya cepat jawabnya. Kalau saya atas nama MIL, mereka bisa lama. Pengalaman dari mereka udah sering banget dimintain data untuk penelitian, jawabannya pasti lama. Kalau saya atas nama dinas, mereka 2 minggu aja udah balik. Tapi ya itu jawabannya dikondisikan. Ketika saya tahu, Ibu benar nggak sih ini jawabannya seperti ini? Sebenarnya ada sulitnya, itu yang saya tuliskan sebagai hasil wawancaranya itu. Jadi tercross checknya benar-benar pada saat wawancara harus 13
18 orang ini harus satu-satu ditanyain seperti itu. Itu ya. Iya. Baik, dari saya cukup. Mungkin ada tambahan pertanyaan dari Bu Kasyati. Nah, ini. Oke, matur nuwun. Pak Mar, ada tambahan? Ampun, Pak Budi. Ampun. Nggih. Baik, kita sudah menyelesaikan sesi kedua, yaitu ujian tesis. Kami persilakan Saudari Gayatri Hana untuk sebentar ya. Kita akan membahas sidang ini. Maksudnya